Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Smart listener dari Jakarta, kami ingin sapa Anda juga yang mendengarkan di 10 kota network Smart FM. Pastinya Anda yang ada di Jakarta, lalu juga kami mau sapa Anda yang ada di Yogyakarta dan juga Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Makassar, dan juga Anda yang ada di Manado, halo Banjarmasin, dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi di streaming radiosmartfm.com. Kalau misalnya saat ini Anda ada satu pengalaman yang ingin disampaikan, juga boleh kita bersama-sama untuk bisa berbincang di malam hari ini, begitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai salah satu hal yang biasanya diberikan seseorang untuk memotivasi nih Pak Eloy ya. Kalau ngomongin soal katakanlah kalau boleh dibilang dari apa yang tadi Pak Eloy sampaikan, dari tadi siapa namanya Pak Eloy? Alain de Botton begitu ya. Yang pernah bilang tadi kan nggak semua orang bisa sampai pada posisi yang ya we can get it itu tadi ya. Kita bisa kalau kita mau dan lain sebagainya begitu kan ya. Itu kan sebenarnya harapan, janji-janji yang penuh dengan optimisme begitu ya. Ini kan banyak kita dapatkan kalau kita ikut seminar nih. Sorry banget nih Pak Eloy, karena kan memang begitu ya. Kalau kita ikut seminar, seminar-seminar motivasi gitu ya, itu kan banyak kita dapat hal-hal itu. Dan kalau menurut saya sih itu baik begitu untuk sampai sejauh ini begitu ya. Boleh disampaikan lagi untuk smart listener gitu Pak Eloy. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan lebih detail dan lebih lanjut terkait dengan modern philosopher Alain de Botton ini? Kalau berbicara mengenai nggak semua orang bisa sampai di situ loh. Jadi perlu kita cermati lebih detail, kurang lebih kan gitu ya. Yes, Mbak Uli. Kalau saya bisa memberikan justru menjadi subtopiknya nih ya. Oke. Saya mengatakan the other side of motivation. Ada sisi lain dari motivasi itu. Dan saya setuju tadi kalimat-kalimat yang penuh motivasi, optimisme, you can do it, kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Yeah. Semua orang bisa, kalau aku bisa, kenapa kamu tidak? Kan biasanya. Kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Yes, gitu. Itu bagus dan penting banget. Yang saya pikirkan adalah ada terlalu banyak orang di dunia ini yang ternyata terlalu lugu dan terlalu naif. Yang menerima sisi motivasi itu tanpa memikirkan sisi lainnya. Itulah kerennya ketika kita mengintegrasikan antara positive psychology, motivation, NLP dengan filosofi dan bahkan spiritual. Ini keren banget karena ya itu tadi disampaikan oleh Alain de Botton bahwa tidak semua orang akan berhasil sampai pada harapan dan janji-janji manis penuh optimisme tadi. Seperti diajarkan melalui seminar-seminar motivasi atau self-help books. Nah, begini, Mbak Uli. Kalau teman-teman mengunjungi toko buku besar manapun, termasuk juga mencari buku di Amazon, online shops gitu ya, maka di situ terdapat rak buku atau buku-buku kategori self-help books atau motivasi antroposentris yang mengajarkan bahwa kamu dapat memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Kamu dapat menghasilkan ratusan juta, bahkan miliaran dalam waktu singkat. Jenis buku lainnya di toko buku tersebut, termasuk bila dicari online, sekali lagi seperti di Amazon dan toko buku lainnya, itu mengajari tentang cara menghadapi atau mengelola low self-esteem. Artinya, perasaan rendah diri termasuk insecure. Nah, perhatikan, semua listeners dan sahabat TML, bukan rendah hati loh ya, humility, bukan. Tapi rendah diri, low self-esteem.
Istilah kita sekarang insecure itu, Mbak Uli. Ya. Cemas dan khawatir bahwa kita tidak dihargai, kita tidak disukain, kita tidak diterima oleh teman-teman kita, oleh masyarakat, karena kita tidak sehebat atau tidak sekaya mereka. Nah, smart listeners dan sahabat TML di seluruh Nusantara, saya mohon nih, ini dengarkan baik-baik, fokus penuh konsentrasi karena kalimat berikut ini adalah intinya. Begini ya, ada hubungan yang sangat kuat antara buku-buku dan seminar-seminar atau video podcast yang mengajarkan bahwa kamu bisa melakukannya. Kamu dapat meraih dan mendapatkan target dan mimpi-mimpi kamu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali dirimu sendiri. Itu satu sisi bagus. Nah, tapi perhatikan, ada hubungan antara kalimat itu dengan gangguan kesehatan mental. Ada hubungan antara kamu pasti bisa, tidak ada yang bisa menghalangimu kecuali dirimu sendiri. Ada hubungan kalimat itu dengan low self-esteem. Loh, kok bisa? Oke. Nah, dengarkan penjelasan. Saya quote dari Alain de Botton ini, modern philosopher. Dia mengatakan begini. Dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan. Bahasa Inggrisnya keren banget. We don't always feel unhappy when we don't have something. But we feel very unhappy if someone told us that we can expect to get it, and then we don't. Kita tidak selalu merasa tidak bahagia ketika kita tidak memiliki sesuatu. Tetapi kita merasa sangat tidak bahagia jika seseorang mengatakan kepada kita bahwa kita bisa berharap untuk mendapatkan dan memiliki sesuatu, namun kemudian setelah berupaya, kita tidak memperolehnya. Jadi kesimpulannya, ilmu dan teknik motivasi yang umum dikenal oleh Indonesia, Asia, dan dunia. Saya menyebutnya anthropocentric motivation atau motivasi antroposentris yang pengajarannya berpusat pada kehebatan diri sendiri. Dan saya memperkenalkan istilah ini di buku saya yang pertama pada tahun 2008. Saya terbitkan sendiri dan menjadi gift pada hari ulang tahun pernikahan saya dan istri waktu itu. Yang kemudian buku itu, Mbak Uli, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010 dengan judul Life Success Triangle. Nah, sebaik-baiknya prinsip dan teknik motivasi populer tersebut tidak bisa dijadikan sebagai prinsip hidup dan kepemimpinan satu-satunya. Kenapa? Karena alasan yang sudah dijelaskan tadi. Makanya, Mbak Uli dan smart listeners, sahabat TML, saya menawarkan TML, Theocentric Motivation and Leadership, sebagai alternatif prinsip hidup dan kepemimpinan, yaitu ilmu motivasi dan prinsip kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual lintas agama. TML berpusat bukan pada kehebatan manusia. Walaupun saya juga mengakui bahwa manusia memang memiliki kehebatan. Karena penciptanya adalah Tuhan yang maha hebat kan. Udah pastilah ciptaannya juga pasti hebat. Tetapi ini yang dilupakan oleh pengajaran motivasi pada umumnya. Yaitu apa? Bahwa sehebat-hebatnya manusia, manusia itu sudah mengalami distorsi atau penyimpangan. Dan seperti sudah kita bahas minggu lalu, bahwa pada dasarnya, sebenarnya manusia itu mengejar minimal 3 perasaan. Apa itu? Merasa dicintai, merasa dihargain, dan merasa hidupnya berarti atau bermanfaat atau bermakna. Maka Mbak Uli, Blaise Pascal minggu lalu mengatakan kalimat ini. Kita quote dia minggu lalu. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator. Ini keren banget. Artinya, smart listeners dan sahabat TML, mohon dengarkan, ini keren banget.
Di dalam hati setiap manusia, siapa itu? Ya teman-teman dan saya. Ada ruangan yang kosong. Now, do you realize that? Sadarkah teman-teman bahwa di dalam hatimu itu ada ruangan yang kosong, dan ruangan kosong itu tidak bisa diisi atau dipuaskan oleh makhluk atau benda ciptaan apapun kecuali oleh Tuhan Sang Pencipta. Maka TML berbeda dari motivasi pada umumnya, Mbak Uli. Karena betul TML sesuai namanya ada motivasi di tengah-tengah dan diikuti dengan ilmu, prinsip, praktik kepemimpinan. Namun dasarnya, pusatnya adalah pengajaran tentang Tuhan atau spiritualitas. Nah, nanti saya mau bertanya nih. Ini saya mau bertanya kepada small listeners, betul ya Mbak Uli. Waktu small listeners mendengar kata Tuhan, apapun iman, agama, keyakinan Anda, sifat Tuhan yang langsung muncul di benak teman-teman apa? Ini penting. Karena ini bukan pembicaraan spiritual pada umumnya atau spiritual biasa, bukan. Harus dihubungkan dengan what do you know about God? Karena di dalam TML, Mbak Uli, ada perbedaan antara religion dengan spiritual. Oke. Kita nggak bicara mengenai religion, kita tidak bicara mengenai agama, karena agama itu bicara tentang ritual, agama itu berbicara mengenai tradisi, dan masing-masing agama punya itu which is good, tetapi kita tidak menyentuh itu. Justru yang kita pikirkan ini adalah spiritualitas dalam prinsip-prinsip umum, dan salah satunya adalah what do you know about God? Karena your knowledge of God, pemahaman teman-teman mengenai who is God, menentukan segalanya. Nah, jadi sebentar lagi kita akan break ini, sambil break. Coba tanyakan kepada orang di sebelah kiri, sebelah kanan, kalau teman-teman lagi bersama I don't know, di mobil, di kantor masian, atau di ruang tamu. Waktu Anda mendengar kata Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Kata apa yang menggambarkan Tuhan dalam pikiranmu? Pikirkan itu karena kita akan nanti masuk lebih dalam dari sana. Dan kalau itu dipahami, maka pengajaran motivasi tadi bahwa you can do it. Tidak ada yang bisa menghalangimu kecuali dirimu sendiri. Yes, but. Selalu ada but. Selalu ada but. Dan kalau sisi ini kita pahami, tetapi sisi theocentricnya juga kita pahami, yaitu Tuhan Sang Pencipta, yang kita mau bahas beberapa kata mengenai beliau ini, maka pemahamannya menjadi solid, kuat, dan kokoh, tidak rapuh seperti pengajaran motivasi pada umumnya. Demikian, Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Eloy. Nah, smart listener boleh direspons tadi pertanyaan dari Pak Eloy. Kalau Anda mendengar kata Tuhan, apa sifat Tuhan yang langsung terbersit di benak Anda? Begitu ya. Kami tunggu lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Kami juga sudah sapa Anda lewat YouTube channel @radiosmartfm. Anda juga boleh tinggalkan pesan Anda di sana. Kita kembali di sesi keempat. Kita jeda dulu sejenak.